Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di video pembelajaran cerdas tangkas. Pada kesempatan ini kita membahas tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3, muatan yang pertama adalah IPA KD 3.7 dan 4.7. Eksplorasi. Kacamata 3D atau kacamata 3 dimensi adalah kacamata yang berfungsi untuk memisahkan gambar yang dilihat oleh dua biji mata. Kacamata ini digunakan untuk menonton film-film agar berubah sensasinya serasa berada dalam film tersebut. Kacamata 3 dimensi dibuat dengan menerapkan sifat-sifat cahaya. Kegiatan 1. Pada kegiatan 1, kalian diajak membuat kacamata 3 dimensi. Adapun alat dan bahannya adalah 1. Kertas karton, 2. Plastik mika warna merah dan biru, 3. Gunting, 4. Lem atau staples. Kalian perhatikan cara membuatnya. Yang pertama adalah membuat pola kacamatanya di kertas karton, lalu gunting. Jika tidak mau ribet, contoh pola kacamata 3D. Kemudian, gunting plastik mika dengan ukuran yang sedikit lebih besar dari lubang pada kacamata. Mika warna biru untuk mata kanan dan merah untuk mata kiri. Selanjutnya, tes kecerahan warna plastik mika. Tes ini wajib dilakukan karena sangat mempengaruhi kualitas 3 dimensi yang diperoleh nantinya. Caranya tes dengan gambar berikut. Kecerahannya sudah pas jika mika merah hanya bisa melihat lingkaran biru yang menjadi hitam. Mika biru hanya bisa melihat lingkaran merah yang menjadi hitam. Nah, kalau sudah selesai, silahkan uji pada film 3 dimensi. Kita lanjutkan pada soal ayo berlatih nomor 1. Dasar pembuatan kacamata 3D adalah sifat-sifat titik-titik. A. Kertas, B. Cahaya, C. Warna, D. Film. Jawaban yang benar, sifat-sifat cahaya. Nomor 2. Kacamata 3D berguna untuk titik-titik, untuk melihat film 3 dimensi. Nomor 3. Kacamata 3D berfungsi untuk memisahkan titik-titik yang dilihat oleh dua biji mata. Memisahkan gambar yang dilihat oleh dua biji mata. Nomor 4. Untuk mengetes kecerahan pada kacamata 3D, lingkaran biru bisa dilihat oleh mika yang berwarna titik-titik. Oleh mika yang berwarna merah menjadi hitam. 5. Tuliskan alat yang digunakan untuk membuat kacamata 3D. Bahannya adalah kertas karton, kemudian plastik mika warna merah dan biru, kemudian alatnya gunting, lem atau staples. Kita lanjutkan muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Eksplorasi. Kita baca bacaan Tuanku Imam Bonjol. Bernama asli Muhammad Shahab, Tuanku Imam Bonjol lahir pada tahun 1772. Ayahnya merupakan seorang alim ulama dari Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Imam Bonjol belajar agama di Aceh dan mendapat gelar Malin Basa dari sana. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, beliau sangat disegani masyarakat. Beranjak dewasa, Imam Bonjol dikenal sebagai seorang ulama. Beberapa gelar sempat disematkan kepada dia, seperti Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam.
Suatu kali, seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan, Tuanku Nan Renceh dari Kamang, Agam, menunjukkan sebagai imam bagi kaum Padri di Bonjol. Sejak saat itu, Muhammad Sahab dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol. Untuk berjuang melawan penjajah Belanda, Tuanku Imam Bonjol turun dalam perang paling lama, yakni Perang Padri, berlangsung dari 1803 hingga 1838. Perang ini melibatkan sesama orang Minang dan Mandailing. Perang ini dikenal sebagai Perang Saudara di Sumatera. Perang ini terjadi karena adanya pertentangan dari kaum Padri yang menginginkan agar hukum di daerahnya dijalankan sesuai dengan syariat Islam dengan kaum kerajaan Pagaruyung. Karena situasi mendesak, kaum adat disebut meminta bantuan Belanda yang akhirnya resmi ikut berperang melawan kaum Padri. Belanda diketahui sempat kesulitan melawan Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya. Pada 21 Februari 1821, kaum adat bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda berperang melawan kaum Padri. Pihak Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bos mengajak Tuanku Imam Bonjol. Bonjol untuk berdamai. Dengan maklumat perjanjian Masang pada tahun 1824. Tetapi perjanjian ini dilanggar oleh pihak Belanda sendiri dengan menyerang Nagari Pandai Sike. Pada Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding. Tiba di sana, beliau langsung ditangkap dan dibuang ke Cianjur. Lalu beliau dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Loktak, Minahasa dekat Manado. Di tempat terakhir itu, beliau meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864 dan dimakamkan di sana. Lanjut pada kegiatan 2. Pada kegiatan 2, kalian diajak untuk menuliskan beberapa informasi penting dalam teks bacaan Tuanku Imam Bonjol tersebut. Kemudian, menuliskan juga ide pokok masing-masing paragraf dari teks tersebut. Selanjutnya, kita kerjakan soal-soal ayo berlatih berdasarkan bacaan yang telah dibaca. Soal nomor 1. Teks yang berjudul Tuanku Imam Bonjol terdiri dari titik-titik paragraf A2, B3, C4, D5. Jawaban yang benar adalah D5. 2. Beberapa gelar sempat disematkan kepada dia, seperti Peto Sarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Kalimat tersebut ada pada paragraf titik-titik. Pada paragraf yang kedua, nomor 3. Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh pada tahun titik-titik. Pada tahun 1837. Nomor 4. Kaum adat meminta bantuan Belanda yang akhirnya resmi ikut berperang melawan kaum Padri karena titik-titik. Karena adanya pertentangan dari kaum Padri yang menginginkan agar hukum di daerahnya dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Nomor 5. Bagaimana pendapatmu tentang sosok Tuanku Imam Bonjol? Beliau adalah seorang pemimpin, seorang ulama yang disegani masyarakat. Beliau juga seorang pemberani yang melawan penjajah Belanda.